Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi siswa-siswi kelas 6 UPT DSD 3 Jatan. Hari ini kita memasuki pembelajaran 2 ya, untuk subtema 2 dan tema 2. Di pembelajaran 2 ini kita akan belajar mengenai kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Nanti akan kita pelajari ya. Sebelumnya Pak Boy ingatkan yang sudah menonton video ini agar memberikan komentar nama kalian di absen ya, supaya nanti Pak Boy masukkan ke kolom absen. Baik, apa itu kalimat efektif? Efektif ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis. Gagasan itu ide ya. Maksud pembicara atau penulis berarti yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Nah, unsur SPOK ini akan kita pelajari nanti ya. Kita akan belajar mengenai ciri-ciri kalimat efektif itu sendiri. Kalimat efektif mempunyai ciri-ciri yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok. Jadi memiliki unsur minimal adalah ada subjek, ada predikat. Nanti minimalnya ada subjek dan ada predikatnya ya. Apa itu subjek dan apa itu predikat nanti akan kita pelajari. Kemudian ciri yang kedua adalah menggunakan struktur bahasa yang tepat. Bahasanya itu tepat, benar ya. Kemudian memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Ejaannya tanda-tanda ejaan itu berlaku nanti. Seperti tanda titik, tanda komanya itu harus benar ya. Kemudian menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai kebutuhan. Ya, nanti akan kita pelajari satu persatu. Nah, SPOK itu sendiri ya, SPOK itu adalah singkatan. S-nya adalah subjek. Subjek itu adalah pelaku, misalnya saya, kamu, mereka, paman, bibi, ayah. Termasuk nama orang, misalnya Ani, ya, Wati, Siti. Nah, seperti itu. Itu adalah subjek, disebutnya subjek ya. Kemudian huruf P itu adalah predikat. Predikat itu adalah hal yang dilakukan oleh pelaku. Jadi si pelaku tadi mengerjakan apa? Ya, misalnya makan, minum, ya, seperti itu. Kemudian O itu adalah objek. Objek itu adalah berupa kata benda. Misalnya, ya kalau makan nasi ya, nasi, bola, menendang bola berarti bolanya ya, kata bendanya. Atau misalnya meja, piring, nah itu. Dan huruf K adalah keterangan. Keterangan itu dapat berupa waktu atau tempat terjadinya peristiwa. Jadi bisa keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan-keterangan lainnya. Nanti akan kita pelajari bersama. Nah, SPOK itu sendiri sangat-sangat diperlukan untuk membangun kalimat yang efektif. Jadi minimal ya, dalam kalimat efektif itu harus mengandung SP, subjek dan predikatnya saja. Ya, tapi kalau lebih bagus lagi adalah ada O-nya dan ada K-nya ya. Coba apa? S subjek, P adalah predikat, O adalah objek, K adalah keterangan ya. Nah, berikutnya ini merupakan contoh kalimat yang tidak efektif. Tidak efektif contoh ya. Taman itu merupakan adalah tempat kesukaannya. Coba, ada yang aneh tidak dengan kalimat berikut ini? Taman itu merupakan adalah tempat kesukaannya. Di sini kalimat tidak efektif karena ini adalah seperti ini nih, merupakan adalah. Seharusnya salah satu saja yang dipilih. Misal, taman itu adalah tempat kesukaannya, atau taman itu merupakan tempat kesukaannya. Jangan dua-duanya dipakai seperti ini. Ini kalimat yang tidak efektif. Ada lagi contoh berikutnya adalah suasana di rumahnya sangat sepi sekali. Suasana di rumahnya sangat sepi sekali. Yang namanya sangat
Ya, sangat itu kan berarti dengan sekali itu sama saja. Sangat sepi. Harusnya begini, suasana di rumahnya sangat sepi atau suasana di rumahnya sepi sekali. Sangat dan sekali di sini ini dua kata yang memiliki makna ganda. Sama saja ya, tinggal dipilih salah satunya. Kemudian ada lagi, saya berdoa sebelum saya makan. Nah, di sini sayanya ada dua, harusnya satu saja. Saya berdoa sebelum saya makan, seperti itu. Ya, seperti ini kan salah ya. Saya berdoa sebelum makan. Jadi saya yang di sini tuh seharusnya dihapus. Ini adalah contoh kalimat yang tidak efektif, tidak mengandung SPOK dengan benar ya. Nah, bagaimana kalimat SPOK yang benar itu? Nah, berikut contohnya. Nah, ini adalah contoh kalimat yang efektif. Saya makan nasi di rumah. Saya makan nasi di rumah. Saya adalah pelaku, berarti S, subjek. Makan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu predikat. Nasi itu kan benda, objeknya ya. Dan di rumah adalah keterangan tempat. Jadi, ulangi, saya adalah subjek, pelaku ya. Saya itu kan pelakunya saya. Makan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Makan, minum, ya, bermain. Nasi adalah objeknya atau bendanya. Nasi misalnya jagung, ya, singkong atau di rumah. Di rumah adalah keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat. Di rumah, di sekolah, di jalan, ya, di warung seperti itu. Ini kalimat yang efektif, mengandung SPOK. Berikutnya ada lagi kalimat yang efektif yaitu ibu menjahit baju di malam hari. Ibu adalah pelaku, subjek. Menjahit adalah kegiatannya, predikat ya. Baju adalah bendanya, objek. Dan di malam hari adalah keterangan waktu. Ulangi ya, ibu adalah pelakunya atau subjek. S, disingkatnya S ya. Menjahit adalah kegiatan yang dilakukan oleh ibu atau dilakukan oleh subjek, yaitu predikatnya. O adalah objek. Objeknya apa? Bendanya, baju. Ya. Dan di malam hari adalah keterangan waktu atau disingkat dengan K saja keterangannya. Di malam hari, di pagi hari, di siang hari, di sore hari. Nah, itu bebas ya. Kemudian contoh berikutnya, ayah mendapat apel dari paman. Ya, ayah mendapat apel dari paman. Nah, di sini ayah adalah subjek pelakunya. Mendapat adalah predikat atau hal yang dilakukan oleh ayah. Apel adalah objek, bendanya, dan dari paman adalah keterangan. Jadi di sini diulangi, ayah adalah pelakunya atau subjek, mendapat itu kan adalah hal yang dilakukan oleh ayah. Ayah mendapatkan, ayah memberikan, ayah apalagi ya kegiatan-kegiatan ayah. Kemudian apel adalah objeknya atau bendanya. Apel, jeruk, ya itu benda-bendanya, motor, sepeda motor, mobil, itu ya ayah mendapat mobil, berarti mobil adalah objeknya. Nah, dari paman ini adalah keterangan, dapat apel dari mana ya? Dari paman, itu keterangannya ya. Jadi inilah contoh-contoh daripada kalimat yang efektif. Kalimat efektif jika dibaca maka akan membuat paham pembacanya, seperti kalian ini kan paham ya, ayah mendapat apel dari paman, kalian tidak akan bingung. Oh iya, ayah mendapat apel dari paman. Tapi kalau misal Pak Bayu di sini tambahkan, misalnya di sini, Pak Bayu tambahkan, misalnya ayah adalah mendapat apel dari paman. Misal di sini di setelah ayah ini ada adalah. Nanti kan kalian bingung ya, tidak efektif tuh, ayah adalah mendapat apel dari paman. Nanti kalimatnya tidak jelas atau tidak efektif. Nah,
Kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan di hari ini ya? Kesimpulan yang pertama, SPOK adalah singkatan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, kalimat efektif itu harus minimal ada dua saja, subjek dan predikat. Saya makan, saya minum, saya bermain, itu ada dua, subjek dan predikat ya. Lebih bagus lagi ada objek dan ada keterangannya. Kemudian SPOK itu diperlukan, ya, sangat-sangat diperlukan untuk membangun kalimat yang efektif. Jika SPOK ini tidak terpenuhi, ya, nanti akan membuat bingung pembacanya. Ya. Nanti kalimat tidak efektif berarti akan membuat pembaca kebingungan mengenai maksud dari kalimat yang dibicarakan. Seperti tadi contoh ya, misalnya saya sebelum berangkat saya makan. Harusnya kan jangan seperti itu, sayanya satu saja ya. Sebelum berangkat saya makan, atau saya makan sebelum berangkat sekolah, itu boleh. Jangan sampai saya berangkat sebelum saya makan, atau saya makan sebelum saya berangkat, itu tidak efektif ya. Baik, pembelajaran hari ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya jika ada hal-hal yang tidak dimengerti, tolong putar kembali video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.